Oke, yang lainnya mana nih baru 17 orang. Oke, kita mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain baru 17 orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan kita malam hari ini. Kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin ya, saya punya hutang ya dua kali ya, tapi nanti saya setelah pertemuan ini saya akan berikan tugas, tapi penggantinya satu dulu, nanti yang keduanya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Karena memang masih ada beberapa pertemuan lagi kita ya, tanggal selesai.
sudah kelihatan slide-nya? Halo, slide-nya sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan Pak. Kenapa? Kelihatan Pak. Oke. Oke, pertemuan malam hari ini kita membahas tentang software yang digunakan pada pemasaran digital atau marketing digital ya. Uh, di sini software digital marketing adalah alat bantu berbasis teknologi untuk merencanakan, menjalankan, dan menganalisis campaign pemasaran secara otomatis dan efektif ya. Jadi memang cukup banyak uh, ya. Lalu suaranya bocor tadi ya? Kalian Maaf kedengeran Pak, nggak? suaranya agak patah-patah Pak. Nggak, tadi suaranya bocor ya? Ini ya, kayaknya yang di Iya Pak. room sebelah ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak? Tadi saya kedengeran suara Pak Agus Salim sih tadi. Ya Pak, saya agak bocor-bocor Pak. Oke, ya tadi di sini memang cukup banyak memang software digital yang digunakan ya, di antaranya memang di sini alat ini mencakup SEO ya atau semacam browsing lah ya, semacam browsing. Lalu manajemen media sosial. Nah, di sini manajemen sosial juga. Sekarang kan banyak ya kalau kalian melihat info-info loker yang membutuhkan posisi untuk medsos gitu ya, konten kreator gitu ya, itu banyak. Lalu email email marketing ya dan CRM. Rekomendasi utamanya meliputi Google Analytics, Semrush, HubSpot, Canva, dan MailChimp untuk meningkatkan jangkauan dan konversi. Nanti ada penjelasan masing-masing ya. Nah, di sini daftar software digital marketing terbaik berdasarkan kategori. Ya, yang pertama itu analisis dan SEO atau search engine optimization. Ya, sebentar kita azan gitu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi analisis dan SEO. Nah, di sini di antaranya adalah Google Analytics ya. Alat wajib untuk melacak lalu lintas website dan perilaku konsumen. Nah, di sini kalian bisa nih ya, kalau kalian punya bisnis atau akan melakukan bisnis gitu ya, kalian bisa lihat nih dari Google Analytics ini perkembangan yang sedang tren seperti apa gitu ya. Dan di alat Google Analytics ini kan gratis ya, kita bisa dari Google bisa lihat ya, salah satunya untuk melacak lalu lintas website dan perilaku konsumennya seperti apa ya. Lalu ada Google Search Console ya, memantau kinerja pencarian organik website di Google gitu ya. Nah, di sini uh, semakin kita sering membuka atau apa ya, kalau website kita memasarkan melalui Google itu kan kita bisa melihat tuh posisi website kita di atas apa di bawah atau menengah, seperti itu kita bisa lihat nih ya. Kalau kita sering buka gitu ya, pasti kelihatan nanti di Google situ. Lalu SEMrush atau Ahrefs, tool komprehensif untuk riset keyword, analisis kompetitor dan audit SEO ya. Jadi ada beberapa aplikasi lah ya atau website yang bisa kita gunakan secara gratis atau secara cuma-cuma untuk melihat atau memantau, melacak sejauh mana perilaku konsumen atau pembeli yang banyak dicari oleh konsumen. Lalu yang kedua, pemasaran media sosial dan konten. Ya, di sini ada buffer, yaitu manajemen dan penjadwalan konten ke berbagai media sosial sekaligus. Ya, nah di sini uh, kita di fungsinya manajemen sosial media tadi. Uh, Kalau di LP3 sendiri, ya, bagian sosmed itu harus punya kalender sendiri tuh, ya. Misalkan hari ini kontennya apa, ya. Yang paling mudah sekali kalau di LP3 sendiri di sosmednya, paling gampangnya kita berdasarkan kalender misalkan, ya. Kita dari situ kan bisa tahu tuh, ya, kalender setahun. Ada momen-momen hari kebesaran gitu ya, ada hari libur nasional dan sebagainya. Nah, di situ kita sebagai orang sosmed, kita udah bisa tuh jadwalin ya. Hari ini, apalagi kemarin pada saat bulan puasa misalkan. Nah, kalau memang kalian pernah masih mengikuti IG-nya P3I, setiap hari ada tuh ya, mereka mengeluarkan konten, atau nggak usah jauh-jauh, semacam flyer deh ya, puasa pertama apa kata-katanya, puasa kedua dan seterusnya sampai dengan lebaran ya. Itu simpelnya saja ya. Nah, begitu juga kalian nih, misalkan kalian memasarkan suatu produk, kalian harus punya kalender sendiri ya. Hari ini update-nya apa gitu ya. Atau kalau kalian bingung-bingung ya, 2 hari sekali misalkan atau 3 hari sekali gitu ya, itu bisa kalian bikin kalendernya. Lalu Canva, pembuatan konten visual yang cepat dan mudah, postingan untuk postingan IG, story banner, ya, TikTok dan sebagainya lah, gitu ya. Di sini saya yakin lah ya, Canva itu gampang sekali ya, walaupun kita tidak bisa desain ya, tapi dia dari Canva itu banyak tuh template-template yang bisa kita gunakan ya. Seperti saya saja, saya bukan orang desain, tapi dengan intinya kita mau belajar ya. Kalau kita mau belajar, kita kalau sudah bisa sekali, insya Allah ke depannya pasti bisa gitu ya. Di situ kita mau buat apa saja bisa gitu ya. Sudah ada template-templatenya. Kalau kalian memang jago desain ya pasti sangat membantu. Tapi bagi yang bukan kita bukan sebagai orang desain, banyak template-template yang tersedia. Gitu ya, mau bikin spanduk, mau bikin brosur, mau bikin apapun di situ ada ya.
Lalu BuzzSumo menemukan tren topik dan konten yang populer. Jadi banyak ya, banyak aplikasi atau website-website yang bisa kita gunakan di secara gratis. Ya. Lalu email marketing dan otomatisasi. Nah kemarin kan si siapa tuh Jenal gitu ya, Jenal kan kebetulan memang dia memasarkan atau memberikan penawaran gitu ya atau semacam proposal ke perusahaan sebaiknya menggunakan email marketing gitu ya walaupun bukan email corporate ya kalau email corporate kan memang itu berbayar gitu ya tapi kalau menggunakan Gmail kan gratis gitu ya walaupun gratis boleh tuh misalkan emailnya bukan nama kita ya misalkan nama unit usaha kita at gmail.com gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Mailchimp yaitu membuat dan mengotomatisasi campaign email. Lalu Klaviyo khusus e-commerce untuk alur email dan SMS yang dipersonalisasi. GetResponse alat email marketing dengan fitur landing page dan webinar. Ya, jadi banyak macamnya gitu ya. Lalu yang keempat CRM dan manajemen pelanggan. Nah, HubSpot CRM untuk melacak interaksi pelanggan dan manajemen hubungan. Lalu Zendesk live chat dan layanan pelanggan otomatis di website. Gitu ya kalau kita sering kadang kan banyak tuh iklan-iklan yang muncul pada saat mungkin kita buka email atau buka apa dari IG itu kan terkadang kita langsung jika butuh apa butuh informasi silahkan chat langsung ada di situnya gitu ya iklan di apanya kan langsung tuh begitu diketik langsung diarahkan ke uh, WA atau live chat yang ada di aplikasi tersebut contoh misalkan kayak apa ya kalau kita kan seperti kayak di saya nih misalkan ada apa namanya tuh kalau misalkan mobile itu apa untuk PLN di situ kan kalau misalkan untuk keluhan langsung ada tuh ya untuk pelaporan langsung ada di situnya ya website di situ apa aplikasi di situ kan langsung memunculkan live chat dengan admin tersebut gitu ya kalau kita merasa komplain atau apa kan kita bisa bahkan di banyaklah berbagai aplikasi ya itu pasti mereka memunculkan intinya bisa mempermudah kita langsung chat dengan adminnya gitu ya lalu yang terakhir ini lagi booming ya iTools ya banyak nih macamnya ya salah satunya Google Gemini, ChatGPT gitu ya, membantu pembuatan konten, ide promosi dan copywriting. Nah, AI sendiri ya sekarang ya lagi booming sekali ya. Apapun bentuknya AI tools ya, salah satunya di sini yang gratis itu Google Gemini. Bahkan kalau kita ya banyak ya kalau kalian melihat apa namanya foto-foto, video gitu ya, bahkan saking kan canggihnya, video pun kadang kita nggak bisa membedakan tuh, ya mana yang video benar, mana yang editan dari AI. Ya, bahkan yang sekarang lagi booming tuh lagi perang Amerika dan Iran, kan banyak tuh di sosmed-sosmed kita lihat ya. Sementara dari Kementerian Gigi banyak yang disampaikan bahwa videonya hoax gitu ya. Nah dari situ aja kita kadang nggak bisa membedakan tuh mana video yang asli, mana yang tidak. Gitu, ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan aplikasi AI ini, ya, atau misalkan dari website sendiri. Lalu YouTube, nah YouTube sendiri kita sudah tidak asing lah ya, banyak konten-konten kreator gitu ya yang berseliweran di YouTube, apapun bentuknya ya, bahkan kita pun kayak saya deh misalkan mau nyari apapun mau misalkan saya mau bongkar motor katakan kalau saya nggak paham ya carinya kalau nggak di Google ya di YouTube atau di TikTok gitu ya kalau TikTok kan videonya singkat-singkat ya kalau di YouTube kan panjang tuh ya
Itu salah satu contohnya. Apapun kalau misalkan kita mau mengerjakan sesuatu yang kita tidak paham, ya kita bisa menggunakan untuk pembelajaran itu dari YouTube dan sebagainya lah. Gitu. Tapi kalau saya memang kalau nggak di TikTok, saya di YouTube kalau untuk nyari-nyari apa namanya. Ya tadi deh tadi pagi begitu saya mau berangkat kerja, kebetulan mesin air di rumah mati, ya. Saya nyari nih apa penyebab mesin air ini mati, gitu kan. Oh bisa cek nanti misalkan dari apa namanya, dari radar misalkan, ya itu kan dari dikasih tahu terus sama YouTube ya. Nah kalau radarnya misalkan berfungsi katakan, ya silahkan cek dari kapasitornya, bukanya di sini 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 gitu. Nah itu sekarang itu sangat mudah gitu ya, dengan alat bantu dari Google, dari YouTube dan sebagainya. Nah itu kalian bisa memanfaatkan hal tersebut. Ya, penggunaan perangkat lunak ini membantu pebisnis meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan ROI dari setiap campaign yang dijalankan. Ya, jadi memang dengan adanya alat bantu yang canggih sekarang ya, apapun kita bisa lakukan. Selama kita mau belajar, insya Allah kita pasti bisa. Lalu manajemen media sosial ya. Nah ini sosial media manajemen adalah proses merencanakan, membuat, menjadwalkan, memantau, dan menganalisis konten di berbagai platform media sosial ya. Itu ada Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain ya. Kalau Instagram dan TikTok saya yakin kalian pasti udah hatam lah ya. Tapi LinkedIn menurut saya belum semua memahami LinkedIn ya. Kalau saya tanya di sini ada berapa orang sih yang udah menggunakan LinkedIn? LinkedIn banyak ya fungsinya ya. Ada nggak yang paham LinkedIn di sini? Coba saya pengen tahu nih. Nggak ada yang jawab nih, berarti nggak ada yang paham mungkin ya. Nah LinkedIn itu ya kita bisa tuh kita bikin portofolio kita ya, atau misalkan CV kita bisa share tuh di LinkedIn ya. Jadi apapun yang kita share di LinkedIn ya itu bisa dilihat semua orang ya. Contoh misalkan eh, kita CV kita share di LinkedIn nih ya. Misalkan kita mau ngelamar posisinya ada beberapa macam misalkan dari admin misalkan accounting atau apapun gitu ya, itu bisa kita cantumkan di situ sehingga orang lain semuanya ya semuanya bahkan sampai orang-orang luar negeri pun bisa lihat tuh LinkedIn kita ya kalau memang dia membutuhkan sesuatu yang dia cari dari LinkedIn seperti itu gitu ya. Jadi apapun yang kita taruh di LinkedIn pasti bisa dilihat dari semua orang. Lalu ini suaranya bocor ya? Halo, Di saya aman sih, Pak. Aman Pak, aman. kok saya kedengeran dari itu ya? Dari kelas sebelah? Kalian nggak kedengeran ya? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Kok saya kedengeran ya? Kok bisa ya? Atau coba join ulang aja, Pak. Hmm? Join ulang. Coba sebentar ya, saya
Halo, kedengeran ya suara saya ya? Kan Pak. Ya, ini mudah-mudahan nggak bocoran ini. Tadi kedengeran tuh suara kelasnya si Musa tuh. Ini. Ya tadi, nah saran saya kalian bikin LinkedIn ya gampang kok caranya ya. LinkedIn itu mempermudah kalian juga untuk mencari pekerjaan. Ya boleh tuh kalian nanti apapun ya nanti kalian bisa share portofolio kalian di situ ya. Kita juga bisa pantau tuh ya siapa aja yang sudah melihat LinkedIn kita ya ataupun konten kita atau CV kita atau portofolio kita bisa tahu tuh berapa orang yang sudah melihat. Nah, kalau memang ada nanti yang katakan misalkan kalian share CV kalian di LinkedIn ya. Nah, itu kita bisa tahu tuh ya kalau memang dia tertarik pasti dia menghubungi kita. Seperti itu ya. Nah, di sini tadi sosial media manajemen tujuannya adalah membangun brand awareness ya, berinteraksi dengan audiens dan meningkatkan konversi bisnis secara konsisten. Ini melibatkan penggunaan tools seperti Buffer, Hotsuite untuk mempermudah pengelolaan. Ya, jadi saran saya ini buat kalian pribadi nih ya. Minimal coba kalian share CV kalian. Saya aja ada. Kalau kalian buka LinkedIn nanti mungkin kalian bisa lihat atau bisa cari nanti CV saya di situ bisa. Ya, jadi saran saya mungkin bagi yang sedang mencari pekerjaan gitu ya atau iseng aja kalian bikin CV-nya share di LinkedIn ya kalian nanti bisa lihat tuh ya ada tuh traffic itunya tuh siapa aja berapa orang yang sudah melihat itu ketahuan di situ gitu ya jadi saran saya seperti itu. Nah, tugas utama sosial media manajemen yang pertama perencanaan dan strategi konten. Ya, yaitu menentukan konten yang relevan dengan brand dan audiens. Nah, ini tadi nih, ya. Kalau sudah punya khususnya bagian sosmed gitu ya, itu sudah pasti, ya. Sudah pasti pekerjaannya selalu berhubungan dengan konten. Gitu ya. Makanya dari situ dia punya tuh kalender mingguan, bulanan, bahkan tahunan tuh, ya. Kalau dia PGGI sendiri seperti itu, ya. Pasti bagian sosmed itu nggak jauh-jauh lihat kalender tuh, terutama yang berhubungan dengan tanggal merah, ya. Berhubungan dengan tanggal merah, tanggal merahnya apa tuh? Jadi kita bisa bikin konten di situ, atau kita bisa bikin template banner seperti apa misalkan lebaran kemarin deh misalkan. Nah, kan kita bisa tuh ya memanfaatkan momen-momen tertentu, mengucapkan selamat lebaran, apalagi tuh misalkan Maulid Nabi atau apapun itu kita bisa bisa lihat gitu. Itu udah pasti ya. Kalau bagian sosial media itu atau yang berhubungan dengan konten pasti mereka nggak jauh-jauh dari tanggalan ya, terutama yang berhubungan dengan hari libur nasional. Gitu ya, pasti dia sudah memikirkan tuh konten apa yang mau dimunculkan di hari tersebut, gitu ya. Nah, pembuatan dan penjadwalan, membuat materi kreatif dan menjadwalkannya secara konsisten. Nah ini makanya kemarin kan kalau kalian memang masih menjalankan usaha kalian tapi yang kemarin-kemarin yang mudah-mudahan masih ini lah ya tapi kemarin memang pas ditanya ya hanya satu dua yang masih berjalan gitu ya. Nah intinya pembuatan dan penjadwalan ini nah itu tadi harus punya tuh jadwal apalagi kalau misalkan kita memang kerjanya di bagian sosial media itu udah pasti tuh ya pembuatannya makanya kita butuh tuh kalender kalender buat sosmed tadi gitu ya bahkan kalau punya kalender sendiri tuh udah di tanda-tandain tuh di bulat-bulat ini konten ini konten ini konten ini setiap hari itu pasti ada tuh ya karena memang bagian sosial media manajemen ini digaji memang untuk sosmed atau konten buat hari setiap hari gitu ya makanya pasti kita punyalah agenda itu. Lalu interaksi atau engagement ya.
respon komentar, pesan langsung ya atau direct mail, dan berinteraksi dengan pengikut. Nah ini nih fungsinya tadi sosial media ya. Pasti kan kalau ya kayak kita deh, misalkan mau chat-chat apa ya, kalau chat itu nggak dibalas kan kita, ini adminnya nggak ini nih, misalkan ya, misalkan ada pertanyaan atau keluh kesah ya, kita kan kesel juga ya kalau misalkan nggak ada tanggapan. Bahkan kalau kita belanja di online pun misalkan ya, kita nanya nih, barangnya ada min gitu ya, nah kalau nggak dibalas-balas kan sebel juga kita gitu kan ya. Tapi ada juga yang secara otomatis balasnya by WA misalkan kan, atau semacam kayak di WA bisnis deh ya. WA bisnis itu kan bisa tuh ya, begitu orang chat pertama kali langsung tuh balasan otomatis tuh ininya gitu ya, membalas otomatis. Mohon apalah kata-katanya, memang kita yang bikin sendiri tuh, mohon maaf saat ini kita tidak bisa mengangkat telepon misalkan, itu kan secara mesin lah bahasanya ya, atau AI itu ya. Kata-katanya kita sendiri yang ketik, atau misalkan kayak di belanja-belanja online itu kan dari AI itu yang balasnya gitu ya. Nah bagusnya memang kita selalu pantau tuh ya. Misalkan akun sosial media kita selalu pantau tuh, jadi begitu ada komentar atau ada yang nanya gitu ya, nah itu kan kita bisa langsung membalas gitu ya, langsung dan bisa kita interaksi langsung tuh, kebutuhannya apa kakak misalkan gitu ya, ada yang bisa kami bantu gitu kan. Tapi memang ya, uh, kalau misalkan kita berinteraksi dengan konsumen khususnya di media sosial ya, gunakanlah bahasa yang formal lah ya, jangan misalkan kita bahasanya bahasa sehari-hari gitu ya, bahasanya yang resmi lah, bahasanya seperti itu ya. Lalu analisis performa, memantau metrik ya, impresi, engagement, filter rate untuk penyesuaian strategi. Nah ini penting juga nih ya, performa kita di situ kan ya pasti ada penilaian sendiri ya, dari konsumen, dari pembelinya langsung ya, mungkin bisa jadi rating kita gitu ya, ratingnya bagus atau tidaknya itu kan kita butuh seperti itu, makanya kita butuh analisis tuh ya. Nah mengapa penting, karena brand awareness memperluas jangkauan merek agar lebih dikenal ya. Nah ini kan kita agak repot nih kalau kita brand kita itu belum dikenal, sehingga banyak cara ya, salah satunya ya memarketingin itu ya, selain memarketingin secara mungkin secara mouth to mouth gitu ya, berbicara kepada pelanggan, bisa jadi yang sekarang ya secara digital gitu ya, atau bisa jadi pemasaran itu kan banyak macamnya, bisa jadi kita letak spanduk, stick banner, brosur, legend banner, atau misalkan di TV gitu ya, macam-macam. Sekarang kan yang lagi bahasanya marketing digital itu yang paling mudah ya di sosial media. Karena apa? Orang sekarang pasti melek tuh ya, baik itu IG, nggak mungkin sekarang, apalagi kecuali yang orang-orang tua dulu ya. Kalau yang masih kisaran usia 50 ke bawah mah kemungkinan nggak gaptek gitu ya, pasti mereka masih punya IG, punya TikTok gitu ya, walaupun buat baca-baca doang ininya gitu ya. Nah jadi untuk saat ini memang sangat efektif kita melalui marketing digital itu melalui sosial media ya. Lalu membangun komunitas ya, menciptakan ikatan yang lebih kuat dan interaktif dengan audiens ya. Nah kalau memang apalagi seperti di WA ya, sudah selain grup itu kita punya komunitas tuh, di situ kita bisa bikin tuh ya. Kadang saya kayak kemarin waktu awal-awal muncul yang komunitas itu, ini apaan sih gitu ya, itu lama-kelamaan ini kurang lebihnya hampir sama aja nih kayak grup gitu kan. Seperti itu.
Lalu efisiensi waktu, penggunaan tools memudahkan pengelolaan banyak akun dalam satu dashboard, gitu ya. Nah, di sini kalau IG sendiri aja kan satu handphone aja kita bisa beberapa akun IG tuh, ya. Contoh kayak saya nih ada akun akun pribadi, ada akun pekerjaan ya CNP, dan kemarin saya iseng-iseng bikin akun IG buat anak saya sih, ya iseng aja gitu kan. Jadi suatu saat dia gede nanti kan tinggal ya terserah dia mau ganti panggilannya terserah gitu ya. Tapi dari satu handphone saja kita bisa banyak akun IG ya. Kalau TikTok saya nggak tahu deh. Kalau TikTok saya cuma punya satu sih. Tapi kalau IG di satu handphone itu punya 3 akun ya. Kalau TikTok jujur saya belum lama juga karena waktu pertama kali muncul TikTok kan banyak yang nggak jelas tuh ya. Yang saya lihat apa ini joget-joget gitu-gitu ya. Tapi semakin kesini karena kemarin itu banyak yang komplain kalau nggak salah dan bahkan pemerintah juga sempat memblokir tuh TikTok itu ya, sehingga sudah banyak perubahan. Nah dari situ saya baru tuh ikut TikTok ya sekedar baca-baca saja sih, iseng-iseng gitu ya. Nah itu sangat bermanfaat lah ya kalau kita mau mempromosikan atau memarketingnya secara digital. Lalu profesi terkait itu sosial media manager ya. Nah sekarang ini ada tuh ya bagian di kantoran itu yang punya sosial media manager ya, bertanggung jawab atas strategi dan kinerja keseluruhan. Sudah pasti ya namanya kita sudah punya posisi, pasti kita punya tim ya. Punya tim itu untuk memantau tuh kegiatan dari tim-tim yang tersebut gitu ya. Lalu ada sosial media spesialis atau officer. Nah ini biasanya dia yang membuat konten-konten tersebut tuh ya, eksekutor taktis termasuk membuat dan mengelola postingan. Nanti kalau sosial media official ya. Lain lagi kalau misalkan konten kreator kan macam-macam lah ya untuk memarketingin produk kita. Lalu teknik pembuatan konten digital yang efektif. Nah, teknik pembuatan konten digital yang efektif melibatkan perencanaan yang terstruktur. Tentukan tujuan, brand awareness dan atau penjualan, kenali audiens target, dan pilih platform yang sesuai. Nah, makanya kan kemarin uh, waktu kewirausahaan itu kan saya pernah ngomong tuh ya, kalau memang misalkan produk kita mau dipasarkan dalam jangkauan luas ya mungkin nggak mahal kok ya kalau misalkan kita mengiklankan berbayar gitu ya. Tapi memang kalau kalian kan belum terlalu fokus lah ya untuk berjualan atau bisnis, sehingga masih 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 menggunakan WA atau yang IG yang masih standar atau yang belum berbayar lah gitu. Tapi kalau memang kalian benar niat untuk berjualan dan mau memasarkannya secara luas gitu ya, bisa tuh kita berbayar. Jadi targetnya bisa kita tentukan ya. Misalkan jarak dari tempat kita berjualan mau berapa kilo misalkan jauhnya, misalkan nanti audiensnya mau apa, anak misalkan kalau katakan semacam LP3I deh ya. LP3I target kita buat memasarkan itu usia 19 ke atas. Jadi usia 19 ke bawah mungkin kalau dia punya IG nggak bisa lihat gitu. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih konten kita apa gitu ya. Target kita ke siapa nih, pangsa pasarnya gitu ya. Lalu kalau anak-anak sekarang kan memang kalau nggak IG, TikTok, Facebook gitu ya. Nah itu platform yang paling sering dikunjungi sama masyarakat sekarang ini. Lalu fokus pada konten original, berkualitas, serta visual menarik. Optimalkan dengan SEO dan konsisten mempromosikan serta menganalisis kinerja secara berkala. Ya. Nah,
kalau kita bikin konten pun jangan ngasal gitu ya. Kalau kita nggak bisa ini mungkin tadi tuh ya kita bisa minta bantuan melalui AI ya. Kalau kita nggak bisa bikin konten kan bisa tuh ya. Kalau kita mau bikin iklan ini seperti apa gitu ya. Intinya kalau kita memasarkan baik itu di video ataupun gambar ya, usahakan yang menarik dilihat orang ya. Kalau kita apa namanya, kalau misalkan videonya nggak jelas atau buram-buram, orang juga males tuh merhatiinnya gitu. Tapi kalau memang apa namanya, video atau gambar yang menarik di mata orang, pasti bisa melihatnya berkali-kali seperti itu ya. Jadi bisa ini ya lo, suaranya bocor lagi nih. Halo, Iya Pak. kalian nggak dengar ya? Ada suara sebelah ya? Nggak ada Pak. Iya, eh, Pak Agus, kok suaranya saya di room sebelah Pak, kok suara Bapak bocor ya? Di sini ya? Aduh, ini suaranya ya, ya halo. Ya tadi saya bilang eh, iya Pak Agus, suara kok Bapak nggak salah masuk breakout ya Pak? Ya Pak, suara Bapak kok ini ya? Nggak, Bapak udah join di breakout belum Pak? Nggak, kalau yang dua itu Bapak mungkin yang dua kali Pak, room dua kali Pak Agus. Enggak, halo, ya Pak, kok ini ya? Coba si Arni, Arni, halo Arni, Iya Pak, kamu kedengaran suara kelas sebelah nggak sih? enggak, Enggak suaranya ya? jelas kok. Kok suara kelas sebelah saya kedengaran ya? Oh, kalau kita aman kok Pak. Gitu ya? Nggak kedengaran, Pak. Iya, di saya kok ada suara ini ya, Pak Agus ya, kelas sebelah gitu. Aduh, ini agak gimana nih teman-teman nih? Ini suara di saya sih bocor suaranya. Coba lah ya, nggak apa-apa lah ya, sambil, tapi nggak nyaman juga saya memang ininya nih. Coba saya telepon orang akademiknya sebentar ya. Baik Suaranya Pak. agak bocor nih, sebentar.
Ini saya telepon akademiknya nggak diangkat ini nih. Oke, slide-nya masih kelihatan kan ya? Halo? Masih Masih, kelihatan ya? Masih. Oke, ini saya sambil nunggu orang akademik nih ya. Suaranya bocor nih, jadi ada 2 orang yang berbicara di sini, tapi di kalian nggak ya? Tapi ini Bapak, tadi saya kan coba keluar Zoom. Keluar Hah? ke sebelum record itu. Ada Hah? akun Bapak juga di situ. Ada. Henry apa tulisannya Henry siapa tuh kan tahu gak tuh. Oh, ini sebentar. Bapak ada join Zoom di Coba web sebentar. lain atau tidak? Soalnya kalau yang dosen satunya itu Pak Agus itu kayaknya dia nggak masuk ke breakout Pak. Udah masuk ke breakout ya. Coba nih saya keluarin dulu yang di bagus ya sebentar. Nah ini udah ya. Oh, kok tadi ada 2 akun. Ini udah ini ya. Suara saya masih kedengaran kan? Beneran, Masih, Pak. Pak. Oh iya, tadi kok ada 2 akun yang itu ya. Pantesan kok bisanya kedengaran itu. Ya oke, kita lanjutkan atau ini dulu. Nah tadi di sini ini sampai mana tadi? Lupa. Bentar. Lalu teknik utama untuk pembuatan konten digital yang efektif, ya, ini tadi sudah. Tentukan tujuan dan target audiens, tentukan tujuan spesifik, ya. Nah ini misalkan meningkatkan lalu lintas situs web atau penjualan dan pahami siapa target audiens Anda, termasuk masalah yang mereka hadapi. Lalu riset kata kunci dan topik, gunakan penelitian kata kunci untuk memahami apa yang dicari audiens, memastikan konten relevan dengan kebutuhan mereka. Nah ini kalian tadi bisa tuh dilihat di Google itu tadi ya, yang sekarang sedang tren itu seperti apa, gitu ya. Banyak lah apa dari Google itu kita bisa banyak menjelajah deh, ya. Kalau kalian pernah iseng buat buka Google tuh banyak tuh pilihannya. Ya, Google Trend, ya, macam-macam lah ininya. Ya, jadi kalian bisa tuh, ya, untuk kalian belajar dari situ, ya. Lalu buat konten berkualitas dan orisinal, ya. Konten harus informatif, yang relevan dan memberikan nilai tambah. Nah, informatif ini nih yang paling utama nih, ya. Kalau kalian menyebarkan konten yang mungkin nggak informasinya kurang jelas gitu ya, orang juga males nih, ya. Tapi kalau misalkan konten kita itu bersifat informatif, nah mungkin orang mau baca gitu ya. Apalagi kalau memang konten kita itu yang dibutuhkan sama orang lain, pasti sampai akhir dia pasti pengen lihat tuh, gitu ya, yang relevan dan memberikan nilai tambah. Gunakan judul yang kuat dan menarik untuk perhatian pembaca. Makanya kan kalau kita kalau kalian deh misalkan di handphone kalian punya kalau saya sih detik.com yang saya senang biasa sebelum tidur tuh suka baca-baca tuh ininya ya. Nah di situ kan atau semacam orang bikin judul di koran deh misalkan ya. Kalau bikin judul yang asal kan orang mungkin males bacanya gitu ya.
terkadang kalau dari detik.com sendiri pun ya apa berita yang sama tapi judulnya beda gitu ya. Ya itu mungkin apa namanya? Mungkin dari media yang berbeda gitu ya, tapi walaupun beritanya sama tapi judulnya berbeda gitu ya. Pasti kan mereka merangkai kata-katanya yang semenarik mungkin tuh sehingga orang mau baca gitu kan. Tapi kalau misalkan judulnya dia sudah tidak menarik, ya mungkin orang malas ngeklik ya untuk baca gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi usahakan misalkan kita bikin judulnya yang bisa menarik perhatian gitu ya. Lalu diversifikasi format konten ya. Gunakan berbagai format seperti artikel blog, video, infografis, atau podcast yang sesuai dengan platform dan preferensi audiens. Nah, lagi kayak podcast podcast sekarang tuh ya. Sekarang kan bahkan artis-artis pun banyak tuh buat podcast di yang bisa jadi di rumahnya atau di tempatnya sendiri ya. Ya kalau misalkan podcast itu kan ya kalau sudah selevel artis itu kan ngundang orang kan pasti mengeluarkan biaya gitu ya. Mengeluarkan biaya untuk transportasinya minimal gitu, ya. Ini siapa nih? Ini bisa diambil nggak sih kalau ini? Ya kalau kalian mungkin untuk bikin podcast agak masih jauh lah ya. Bahkan podcast ini pun berhubungan dengan manajemen sosial media tadi ya. Ada yang bagian sosmednya, ada yang bagian konten kreatornya, ada yang bagian mungkin podcastnya gitu ya, macam-macam lah ininya. Lalu optimasi SEO dan visual. Gunakan teknik SEO ya, itu ada kata kunci ya, meta deskripsi agar mudah ditemukan di mesin pencari ya. Mesin pencari ini banyak nih, kalian salah satunya memang Google lah ya. Kita pasti rata-rata orang kalau mau mencari apapun yang tidak kita ketahui pasti melalui Google gitu ya. Apalagi Google sekarang sudah ada AI-nya gitu ya, sehingga kalau kita ketik kata kuncinya apapun itu pasti kita ketemu di situnya gitu ya. Lalu tambahkan gambar atau video berkualitas tinggi untuk meningkatkan keterlibatan engagement. Lalu konsistensi dan jadwal. Nah ini tadi nih konten kalender. Jadi kembali. Dini. Iya, ini nanti kembalinya nanti. Halo Dini. Dini, halo. Coba tolong di japri tuh Dini ya, di unmute coba ininya. Din matiin dulu mute-mu, Din. Ya, jadi konten kalender nih, seperti yang saya katakan tadi tuh, buat kalender konten untuk memastikan konsistensi nih kayak Tiara nih. Tiara, kamu masih berjalan itu Tiara, konten kreator kamu? Masih ya, mudah-mudahan ya Tiara ya. Nah, di sini kan pasti ya kalau memang kita seriusin buat kalender konten untuk memastikan konsistensi publikasi yang membangun kredibilitas dan kepercayaan audiens ya. Nah, punya tuh kalender sendiri tuh apapun ya, walaupun itu konten kreator tadi sosmed ya, pasti sudah punya tuh. Ya pasti dah, sudah pasti bisa dipastikan semuanya pasti punya konten kalender sendiri. Gitu ya. Kalau nggak seperti itu, pasti nanti kita ada lewat tuh biasanya gitu ya. Atau misalkan sekarang kita bisa di Google Calendar kan kita bisa tuh tentukan tuh setiap hari ya, bahkan diingatkan ya. Kita diingetin tuh misalkan ada jadwal rapat, kalau sudah ditentukan ininya tanggalnya, biasanya kita diingatkan tuh hari ini tanggal segini jam segini ada
rapat misalkan, seperti itu. Lalu analisis kinerja, konten analisis setelah dipublikasikan, analisis kinerja konten secara teratur untuk mengetahui apa yang berhasil dan lakukan perbaikan berdasarkan data tersebut. Ya, jadi penerapan langkah-langkah ini secara konsisten akan membantu meningkatkan visibilitas, reputasi, dan efektivitas pemasangan konten digital. Ya, jadi kalian pun nanti, jadi tugasnya nanti ya kalian bikin portofolio kalian tuh. Ya, nanti saya share link ya, nanti kalian kumpulkan di situ ya. Jadi karena saya punya hutang 2 kali, tapi ini 1 kali saja ya. Nanti saya absennya berdasarkan yang hari ini ya. Yang hari ini masuk, nanti absennya 1 kali, terhutang saya lunas, tinggal 1 lagi, nanti kita masih panjang lah ya waktu kita ketemu ya. Oke, lalu optimasi mesin pencari. Ya, optimasi mesin pencari adalah teknik ya, jadi optimasi mesin pencari, teknik meningkatkan visibilitas, traffic, dan peringkat situs web secara organik ya atau gratis nih di hasil mesin pencari seperti Google ya. Udah pasti ya, kita apapun yang kita cari Google pasti tahu ya. Google pasti bisa temukan. Tujuannya adalah agar konten lebih mudah ditemukan pengguna, meningkatkan kredibilitas, dan mendatangkan target audiens yang relevan ya. Jadi mau apapun itu browsernya ya, pasti rata-rata tergantung ya. Kalau kita mau mencantumkan Google di halaman pembuka itu ya, mau di Opera, mau di Mozilla, mau di apalagi gitu ya, mesin pencari pasti ada Google-nya ya, karena memang Google ini sudah diakui dunia lah seperti itu ya. Jadi banyak digunakan oleh masyarakat luas. Nah, 3 jenis utama ya mesin pencari tadi: SEO, on-page, optimasi konten dan elemen dalam halaman ya. Judul, meta, kualitas konten, dan kata kunci agar relevan dengan query pengguna. Ya, ini ada 3 jenis utama nih. Lalu yang off-page ya, tindakan di luar situs untuk meningkatkan reputasi, utamanya melalui link building atau mendapatkan backlink berkualitas. Lalu technical SEO, optimasi teknis seperti kecepatan situs, struktur, sitemap, dan keamanan agar mudah di crawling dan diindeks mesin pencari ya. Jadi lebih spesifik kita mencari itu pasti muncul tuh apapun itu gitu ya. Bahkan ya Google lah ya nomor satunya, kalau menurut saya itu masih Google ya. Nah, kalau TikTok pun kalau kita nyari kata kuncinya yang ingin kita cari keluar juga gitu ya. Tapi ini mesin utama tadi. Nah, lalu manfaat utamanya adalah meningkatkan traffic organik, mendatangkan pengunjung secara gratis dari pencarian, membangun brand awareness, website tampil di peringkat atas, meningkatkan kepercayaan pengguna, biaya efektif, memberikan hasil jangka panjang dibandingkan iklan berbayar ya. Nah, kalau kita kayak saya lah dulu ya, mungkin saya udah pernah cerita, kami pernah membuat event futsal nasional ya. Sudah
pernah muncul tuh, cuma memang belum paling atas gitu ya. Namanya Afterland LP3E Futsal League, Liga Futsal. Afterland itu sebelum kelas 9, memang target kita kemarin anak-anak SMA SMK gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang mengakses, rating kita bisa naik tuh gitu ya. Begitu juga kalau kita menentukan lokasi, seperti misalkan LP3 Jakarta Utara tuh ya, yang awalnya titiknya Google Map-nya di Tumpang ya, sekarang berpindah ke depan Islamik tuh di Semper gitu ya. Udah pasti setiap manajemen itu suruh buka itu tuh atau menitikkan alamatnya di situ. Jadi begitu kalau orang mencari alamat, nah pasti yang banyak dikunjungi itu yang ratingnya paling atas gitu. Ya itu secara gratis tuh bahkan ya, mungkin nggak tahu deh kalau misalkan mahasiswanya disuruh apa tidak. Tapi katanya kemarin ada yang ngomong kalau anak tingkat satunya yang baru kemarin disuruh ini, memang katanya seperti itu ya. SEO bekerja dengan membantu mesin pencari memahami konten Anda dan mencocokkannya dengan kebutuhan pengguna, sehingga konten tersebut relevan dan layak menempati posisi teratas. Ya, nah ini penggunaan Google Analytics. Nah, Google Analytics adalah alat gratis dari Google yang digunakan untuk melacak, mengukur, dan menganalisis traffic serta perilaku pengunjung situs web atau aplikasi. Nah, boleh nih ya, kapan kalian mungkin lagi iseng, buka tuh ya, buka Google Analytics, kalian bisa tahu tuh ya, apa yang sering dibuka orang, web atau aplikasi bisa kelihatan tuh ya. Lalu kalau Google Trend, kalian bisa tahu juga tuh ya, tren apa yang sekarang lagi viral misalkan, atau banyak dicari orang misalkan. Nah itu bisa tuh ya, gratis semuanya dari Google gitu ya. Dengan memasang kode JavaScript khusus, Anda dapat memantau sumber traffic, jumlah pengunjung, durasi kunjungan, serta interaksi pengguna untuk mengoptimalkan strategi digital dan meningkatkan konversi bisnis. Jadi saran saya, kalian cobalah ya. Nah, kalau memang kalian mau usaha, baru mau membangun usaha, kalian lihat itu di situ ya, apa yang sedang tren sekarang gitu ya, sehingga mungkin kita lebih tepat sasaran lah seperti itu. Nah, ini cara bikinnya ya. Buat akun, buka analitik google.com dan login dengan akun Google. Pasti semuanya, apalagi sudah punya Android ya, sudah terkoneksi dengan email gitu ya. Buat properti, klik mulai mengukur, lalu isi detail properti, nama bisnis, zona waktu, mata uang. Pasang kode tracking, tambahkan kode pelacakan JavaScript atau ID pengukuran ke setiap halaman situs web kita. Lalu verifikasi, gunakan tag asisten legacy by Google untuk memastikan ID terpasang aktif. Nah, itu bisa tuh kalian coba. Ya, lalu fungsi utamanya dan laporannya real time, memantau pengunjung yang aktif saat ini itu. Makanya, nah ini kurang lebih hampir sama nih sama LinkedIn nih. Ya, kita bisa tahu nih, ya, berapa orang yang sudah melihat portofolio kita atau CV kita yang ada di LinkedIn gitu kan ya. Bisa tahu tuh, laporannya ada gitu kan. Lalu laporan akuisisi, mengetahui dari mana pengunjung berasal ya, mesin telusur, media sosial atau iklan. Laporan keterlibatan ya, menganalisis halaman mana yang paling banyak dilihat, durasi kunjungan dan perilaku audiens. Lalu laporan konversi, melacak keberhasilan tindakan tertentu seperti pembelian, pendaftaran atau klik tombol. Nah, ini kalian boleh nih ya kan, itu kayak Jenal, mungkin bisa nih Jenal kamu coba ini, jadi kan bisa tahu tuh, kamu bisa pantau tuh setiap hari ininya, perkembangan bisnisnya seperti apa. Lalu manfaat penggunaannya, memahami audiens, mengetahui perangkat, browser, dan lokasi geografis pengguna.
optimasi konten, mengidentifikasi konten yang disukai dan yang perlu diperbaiki. Lalu evaluasi pemasaran, mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Ya, jadi Google Analytics ini sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja website dan membuat keputusan berbasis data. Ya, banyak manfaatnya kalau kalian mau pelajari dari, nggak usah jauh-jauh deh, yang gratis aja dari Google. Banyak tuh, ya. Ada Google Trend, Analytics dan sebagainya, banyak macamnya di situ. Itu gratis, ya, tidak berbayar. Lalu kita punya perencanaan nih, ya, untuk kampanye digital. Nah, salah satunya tadi tuh pasti sudah punya kalender tadi. Nah, rencana kampanye digital yang efektif. Nah, ini smart nih, ya, melibatkan penetapan tujuan yang smart, yaitu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, yang relevan dan terikat waktu, ya, atau smart nih. Ya, identifikasi target audiens, pemilihan platform tadi, ya, harus tepat, ya, media sosial, SEO atau SEM, email, ya, pembuatan konten kreatif, penetapan anggaran serta pemantauan dan evaluasi. Nah, ini kalau seperti jurnal ya kan dia oksigen ya, mungkin kan kalau misalkan mengiklankannya agak jauh, mungkin boleh juga tuh jurnal kalau kamu memasarkannya berbayar gitu, nggak ini kok, nggak mahal, setahu saya nggak mahal, nggak nyampe 100.000 gitu ya setahu saya kalau di IG. Nah, di situ kan kamu bisa jangkauannya agak luas, tapi kalau memang Kalau saya biasanya sih dari Facebook gitu, Pak. iya, Kalau betul betul dari Facebook. Tapi kalau Facebook kan memang, maksud saya kalau Facebook kan mungkin teman-teman kamu kan mungkin terbatas bahasanya gitu ya. Tapi kalau berbayar gitu ya, kalau berbayar baik itu IG ataupun TikTok, nah itu jangkauannya agak luas tuh, ya. Nah, ya. Nah, mungkin bisa dipelajari, atau kalau kalian mau nanya nih sama si Ibrahim, ya, tahu ya Ibrahim presenter di P3i. Nah, dia TikToknya cuma berapa tuh? 27.000 apa kalau nggak salah saya. Per berapa hari ya, seminggu apa tiga hari gitu, lupa saya pernah nanya sama dia. Nah, dia berbayar tuh karena apa, memang dia serius buat jualan, bisnis gitu kan, dia banyak tuh ya di TikTok itu banyak jualannya, apalagi kalau misalkan kalian nyimpen nomornya. Nah, update-updatean status dia itu dia jual laptop, ya, salah satunya laptop itu. Kalau saya melihat di IG-nya di status WA-nya sih lancar sih ininya gitu ya. Kalau TikTok-nya saya nggak, dia kemarin waktu UASnya kan saya itu tuh dari, bukan tertulis lah ya, tapi saya melihat langsung bagaimana penjualannya. Nah, itu lumayan tuh si Ibrahim tuh ininya. Nah, mungkin Jena bisa tuh ya, cobalah belajar, atau kalau misalkan nggak mau nanya, coba aja iseng dari nyari atau belajar dari YouTube atau TikTok atau dari sebagainya lah, bagaimana cara iklan berbayar itu. Setahu saya sih nggak mahal. Yang mungkin siapa tahu dari situ penjualan kamu meningkat tuh, Jenal ya, bukan hanya Jenal ya. Enggak, soalnya gini Pak, kalau pemasaran dari IG atau apa, itu hitungannya kayak jual tabung juga Pak, soalnya itu harus ada jaminan. Iya, Jaminan. paham ya. Nah, maksud saya kan jangkauannya agak luas. Masalah jaminan itu kan, itu nanti pasti bukan di itu dia komunikasinya, pasti kan kamu menampilkan nomor telepon, email, kan pasti nanti komunikasinya lanjut ke WA atau telepon gitu. Nah, masalah teknis itu kan teknis setelah oke-nya saja tuh. Kalau memang oke, ya udah jaminan. Ya, saya paham kalau oksigen itu kan ya kayak mertua saya juga. Mertua saya kan kemarin itu sakit, butuh oksigen, dirawat di rumah, ya harus naruh deposit gitu kan. Jatuhnya deposit. Ya, dia kan nggak mau ngambil resiko juga kalau tabungnya hilang atau apa, siapa yang mau ganti kan gitu ya. Kamu sama kan Jenal ya? Iya, seperti itu. Isi ulangnya kalau yang tabung kecil itu kan nggak mahal tuh, 70.000 apa kalau saya salah, kalau nggak salah sih seperti itu dulu sih.
ya sebelum COVID itu. Tabung kecil. Iya, 25 apa ya? Berapa sih tabung kecil itu? Nggak tahu, saya nggak main tabung kecil, saya main tabung gede, Pak. Oh, kalau tabung gede berapa, Jenal? Biasanya kalau tabung gede 85 sampai 90. Dulu cuma bukan saya sih, anaknya yang kalau ngisi ulang tuh anak adik ipar saya lah yang ininya. Saya kurang paham. Seingat saya sih nggak nyampe 100.000 memang ininya gitu ya. Jadi intinya gitu, Jenal ya. Nah, apapun nanti usahanya bukan hanya Jenal ya. Kalau memang mau dikenal di lebih luas jangkauannya, mungkin bisa mengiklankan secara berbayar, baik itu di IG ataupun di TikTok seperti itu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, ini berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menyusun rencana kampanye digital. Tahap persiapan dan riset, tentukan tujuan, ini kurang lebih yang saya apa yang ingin dicapai. Meningkatkan 20% penjualan dalam 3 bulan, misalkan meningkatkan pengikut Instagram ya. Nah, ini tergantung dari kaliannya yang menentukan gitu ya. Lalu identifikasi target audiens, buat buyer personal ya, usia, lokasi, minat, kebiasaan digital untuk memastikan pesan tepat pada sasarannya. Ya pasti ada tuh kalau yang berbayar ya, targetnya apa. Lalu analisis kompetitor ya, pelajari strategi digital kompetitor untuk menemukan peluang. Lalu yang kedua, tahap strategi dan kreatif, tentukan pesan utama ya, susun pesan yang persuasif dan konsisten, gunakan teknik storytelling. Nah, ini berjualannya sekarang banyak kan memang secara storytelling nih ya. Jadi memang diceritakan dulu nih ya, bukan hanya langsung apa gitu ya, langsung jepret flyernya. Mungkin yang sekarang kan begitu ya, banyak yang ya macam-macam lah ya. Sekarang ya P3 juga sudah seperti itu ininya ya. Nah, dari konten creator bahkan kemarin waktu apa saya diajakin bikin konten-konten gitu, nggak pede juga saya gitu ya. Yang mungkin kalau masih kayak kalian masih pede lah bikin kayak gitu konten creator ya, atau storytelling seperti itu. Lalu pilih saluran digital ya, platform yang sesuai tadi ya, LinkedIn ya tadi ya. Saran saya coba kalian karena nanti di semester akhir ya, semester kalau kalian kan ABI berarti di semester 7 ya atau semester 8 nanti ada yang namanya ini tuh apa namanya, training soft skill ya. Training soft skill itu tadi saya barusan rapat ya, dan tadi dari pagi sampai sore malah habis setengah 5 kalau nggak salah saya, makanya tadi saya mintanya online gitu ya. Nah itu saya ngebahas memang dari wakil direkturnya menentukan salah satunya materi apa yang akan diajarkan pada saat semester 7 nanti. Kalau kalian semester 7 ya, kalau anak yang D4 itu di semester 5 ya, untuk training soft skill-nya agar biar meningkatkan kalian sebelum diterjunkan langsung pada saat magang atau kerja ya. Salah satunya nih nanti ada nih ya, pembekalan materi training soft skill tentang LinkedIn ya, pembuatan CV dan LinkedIn ya. Jadi nanti kalian di semester 7 ya, karena kalian ABI ya S1, di semester 7 nanti ada pemateri tentang cara pembuatan CV dan bagaimana kalian menggunakan LinkedIn ya. Makanya dari sekarang biar kalian nggak kaget atau biar nggak meraba-meraba nanti di gimana-gimananya, belajar aja dari sekarang ya. Toh kalian bisa naruh portofolio kalian di situ ya. Atau misalkan nih Jenal tadi katakanlah ya, Jenal bikin portofolionya lalu taruh tuh di LinkedIn, pasti banyak yang lihat tuh nanti Jenal tuh, yakin deh. Coba aja Jenal belajar. Saya punya LinkedIn, cuma nggak apa, jangan saya lihat juga. Ya, sering dilihat lah, apalagi kalau untuk ini kamu untuk bisnis gitu ya.
Nah Boleh itu tuh, tapi itu nggak saya cantumin Pak. nggak cantumin itunya. Iya Bisnis bisnisnya. kamu. Iya, maksud saya. Nah, intinya kan kamu sudah paham nih LinkedIn ya. Sudah punya akun LinkedIn kamu ya, Jenal ya. Ya Nah, nanti kalau kan paham mah enggak. ya, walaupun nggak jarang dibuka gitu ya. Nah, nanti kan tugas yang tadi saya sampaikan kan kalian bikin portofolio tuh. Selain nanti dikumpulkan ke saya, kalau Jenal niat memang sungguh-sungguh ingin mengembangkan tadi bisnis Jenal, nggak ada salahnya tuh. Nah, kamu masukin di LinkedIn. Nanti iseng aja kamu, nggak usah tiap hari dipantau juga nggak apa-apa. Siapa tahu pas lagi kamu di rumah sebelum tidur iseng buka LinkedIn, pasti ada aja tuh nanti tuh bertambah tuh yang melihat ininya, ya syukur-syukur ada yang tertarik kan gitu. Gitu ya, di Google Ads Ya, ataupun email. Lalu buat konten kreatif, siapkan materi campaign, video, gambar, artikel yang relevan dan menarik. Ya, banyaklah tahapan itu ya. Lalu tahap pelaksanaan atau eksekusi, atur anggaran ya, alokasikan dana untuk iklan berbayar tadi ya, nggak gede kok ininya, nggak nyampe, kayaknya nggak nyampe 50.000 juga deh kalau si Ibrahim, si B kalau di TikTok, tapi tergantung berapa lamanya gitu kan. Nah, kalau kalian mau mengiklankannya lama ya sudah pasti biayanya mungkin agak agak tinggi gitu. Tapi kalau hanya mingguan atau berapa hari atau bulanan mungkin masih terjangkau. Ya, itu kalau memang kalian ingin memasarkan produk kalian atau bisnis kalian dengan sungguh-sungguh gitu ya. Lalu jadwal tayangnya, nah jadwal tayang pun setahu saya ya, tapi tergantung nih audiensnya yang mau kita ininya siapa gitu ya. Kalau misalkan buat orang, bahasanya kalau orang pekerja atau yang uh, sudah mapan, sudah berumur gitu ya, rata-rata memang kita tayangnya itu di jam-jam istirahat. Contoh misalkan di jam-jam sebelum tidur. Nah, orang kan rata-rata, saya pribadi pun sebelum tidur pasti buka handphone dulu tuh. Apa aja saya buka tuh, dari detik.com, TikTok, IG, Facebook, walaupun hanya buat baca-baca aja. Nah, di situ kan tepat tuh. Jadi untuk memunculkan iklan itu tayangnya jam berapa kita harus paham dulu tuh. Ya, kecuali misalkan untuk konten-kontennya target kita misalkan anak sekolah, ya kita harus tahu juga tuh anak sekolah, mungkin dia ya kalian kan tahu juga ya waktu santainya jam berapa. Nah, itu harus tepat sasaran sih ininya gitu ya. Jadi memang jadwal tayang itu selain kalender untuk memastikan konsistensi unggahan ya, jamnya pun harus kita bisa tahu tuh. Jadi intinya biar lebih tepat sasaran aja sih gitu ya. Kan percuma juga kalau kita sudah iklan berbayar tapi nggak ada yang lihat, percuma. Lalu yang keempat, tahap pemantauan dan evaluasi. Ya, pantau kinerja atau monitoring. Gunakan alat analitik atau Google Analytics, Instagram, Insight untuk melihat engagement, reach, dan konversi. Bisa juga ya, kalau tapi susah ya kalau memang misalkan kita yang pekerjanya sendiri. Tapi kalau kita sudah punya posisi, misalkan tadi sosial media manager ya. Nah, bisa aja tuh dia menggunakan monitoringnya, menggunakan misalkan yang masih apa namanya, yang masih standar, kita gunakan semacam spreadsheet misalkan ya. Nah, kita bikin rumus di mana ininya ya. Intinya banyak cara lah ya, memonitoring itu banyak cara ya. Kalau mau yang tersistem banyak juga, kalau mau aplikasi juga banyak tuh ya yang bisa memantau kinerja masing-masing gitu ya. Tapi ada juga memang kalau yang berbayar itu sudah secara otomatis ada laporannya tuh ininya, ya. Jadi bisa macam-macam lah ya, kita mau menggunakan apa saja pasti bisa ya. Lalu evaluasi hasil, bandingkan hasil dengan tujuan awal dan lakukan penyesuaian jika diperlukan ya. Nah, pasti setiap kinerja apapun itu ya, bahkan kita sendiri pun, kita hidup pun pasti kita butuh evaluasi ya. Jangan
ya semua pasti inilah ya, bahkan kadang kita mau tidur termenung kan salah satu evaluasi tuh, kok gue orangnya begini ya gitu ya, tanpa sadar itu kita mengevaluasi diri sendiri tuh ya, apalagi kerjaan ya, apalagi kalau kita punya bisnis atau punya usaha ya, pasti kita membutuhkan evaluasi kinerja gitu. Sebentar ya, saya ambil air. Udah selesai sih, sebentar. Ini tadi jenis-jenisnya ya, banyak nih. Iklan berbayar, sosial media marketing, influencer ya. Nah, influencer ini pun ya syukur-syukur kalau memang kalian punya temen ya, bisa tuh kalian memasarkan, minta tolong lah bahasanya kalau sama temen ya, atau misalkan kayak Tiara nih ya, dia kan influencer nih, content creator, bisa bisa juga nih kalau memang minta tolong misalkan ya, bisa jadi ya, ya bayarnya ajak makan misalkan kan ya, namanya temen gitu kan. Ada juga memang kayak ada tuh apa namanya, di Bekasi yang ketiga Bekasi tuh Ilyas ya, dia sering tuh dapat endorse tuh. Terakhir sih yang saya tahu dia dikasih tiket ke Bali, PP buat 2 orang, penginapan, makan, enak tuh ya. Jadi kalaupun kalian bisa menjadi influencer ya, mudah-mudahan ya pasti duitnya lebih banyak ya. Kita sekarang udah banyak lah ya melihat ya, bahkan artis-artis pun banyak tuh ya, nggak, bahkan lebih gede dari gaji kan gitu ya. Email marketing, komunikasi langsung ke basis data pelanggan. Nah, ini Jenal udah ngelakuin nih kemarin kan, emailnya setiap penawaran menggunakan email marketing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin saya sampaikan nih ya, tugas kalian sebagai pengganti yang kemarin, tapi bukan 2 ya, saya kan punya utang 2 nih ya. Satunya kalian bikin portofolio ya, portofolio bisnis gitu ya. Nanti saya akan share di grup link untuk pengumpulannya, tapi nanti minggu depan nggak apa-apa ininya ya, maksimal sampai pertemuan kita di hari Selasa berikutnya gitu ya. Sebelumnya saya mau absen dulu sebentar. Ini yang nggak nyaut nggak saya ini ya. Farhan,
Farhan ada nggak? Farhan ini baru pindah ya? Han, mana Farhan? Agus Salim, Hadir, Pak. Alfika, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Arni, Hadir, Pak. Clara. Clara nggak ada ya? Dini ada Dini? Dini nggak ada ya? Pani nggak ada? Herawani, Hadir, Pak. Vera hadir, Pak. Herawani ada. Tadi Pani nggak ada ya sama Dini ya? Muhammad Hadir, Pak. Siapa? Muhammad Langka Putra. Siapa sih nggak jelas ini suaranya? Muhammad Langka Putra, Pak. Ya sabar, belum ininya, belum gilirannya. Tiara tadi ada ya? Tiara lagi di jalan, Pak. Tadi hadir. Tati, Hadir, Pak. Jonathan, Hadir. Fajil, Hadir, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Ilham, Pak hadir. Andika, Hadir, Pak. Nabila, Pak, Dini hadir ya, Pak. Maaf tadi dengar cuma lagi di jalan saya, Pak. ya. Nabila ada? Nggak ada? Natasha, Nabila hadir, Pak. ya. Pak, Natasha, Natasha Putri hadir, Pak. Saya sama Nabila. ya. Nova, Pak, Fani hadir ya, Pak. Fani, Nova hadir, Pak. Novia, Hadir, Pak. Dini sama Fani hadir ya, Pak. ya. Rahmalia, Udah keluar, Pak. Keluar, Pak. ini udah keluar ya? Tapi di sini masih ada ya. Rani, Fani hadir, Pak. Rania nggak ada ya. Sabrina, Hadir, Pak. Salwa nggak ada. Jenal ada tadi ya. Oke, absen hari ini berarti saya double ya sama pertemuan yang tugas yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sebagai pengganti yang satu kali ya, bukan dua kali, itu nanti kalian bikin portofolio ya, bikin portofolio. Nanti saya share linknya, kalian kirimkan hasil portofolionya di link tersebut gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Itu portofolionya isi dari pengalaman kita sendiri atau isi dari pengalaman bisnis, Pak? Iya, bisnis. Kan ini kita lagi marketing ya belajarnya. Gitu ya. Jadi nanti boleh tuh kalau memang kalian ini, kalau memang ada yang niat nih ya, boleh tuh portofolionya di-share ke LinkedIn ininya ya. Siapa tahu kan. Ya, Nal tuh nanti bikin tuh Nal ininya Nal. Ya, bisnis kamu iseng aja kamu coba taruh di situ, siapa tahu kan, namanya rezeki kan nggak ada yang tahu gitu. Oh ini Pak, itu portofolionya itu berbentuk PDF atau Word atau apa PDF, gitu? PDF. Oke. Ya, kalau nggak tahu portofolio itu apa, browsing di Google ininya ya, portofolio kalian nanti bikinnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Cukup?
Cukup Pak. Oke, cukup ya. Perut saya sakit banget nih, belum makan saya ininya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa ya, pertemuan hari ini saya dobelkan ya, karena saya punya utang 2 ya, tapi ini nanti terhitungnya satu lagi nanti berikutnya ya. Saya lagi pikirkan ininya, tugas apa yang akan diberikan gitu ya. Tapi yang jelas yang pertama hadir ya. kalian bikin ini. Siapa kamu? Ya, kalian bikin portofolio tadi itu sebagai pengganti yang utang pertama bahasanya gitu ya. Jadi saya masih tinggal punya hutang 1 lagi gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi yang sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak Rami hadir. ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya, sama-sama ya. Makasih Pak. Izin keluar ya Pak. Ya, ya, ya. Ya udah, rolling aja kalau emang nggak berganti yang lain.